Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najwa Nida Murodli. Saya mahasiswi semester 6, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat. Baik, di sini saya akan membahas tentang teknis dan strategi komunikasi dalam membangun hubungan sekolah dan masyarakat. Latar belakang masalah, komunikasi merupakan kebutuhan mendasar manusia, dan perkembangan teknologi komunikasi yang pesat telah menciptakan perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi. Dari sandi asap hingga ponsel dan media sosial yang dapat diakses melalui berbagai perangkat digital. Perkembangan ini merupakan dampak dari globalisasi dan menghasilkan gaya hidup serta media baru. Strategi komunikasi berperan penting dalam merancang dan mengelola komunikasi yang efektif, termasuk dalam konteks hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan ini sangat penting bagi keberhasilan pendidikan, karena sekolah berada di tengah masyarakat dan bergantung pada dukungan serta kerjasama dari berbagai pihak. Lingkungan masyarakat yang beragam dalam hal pendidikan turut mengaruhi kualitas pendidikan. Oleh karena itu, sekolah perlu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar melalui konsep yang dikenal sebagai Husemas atau hubungan sekolah dan masyarakat. Bagian dari administrasi pendidikan yang bertujuan menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan demi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Yang berikutnya ada teknik komunikasi interpersonal dan organisasi. Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi yang terjadi dalam diri sendiri, di mana seseorang menjadi komunikator sekaligus penerima pesan. Ini menjadi dasar bagi komunikasi interpersonal, yang melibatkan pertukaran pesan antara dua orang atau lebih dengan umpan balik langsung. Komunikasi interpersonal penting karena memungkinkan dialog dan interaksi yang saling menghargai, membangun empati, dan saling pengertian. Proses ini terdiri dari 4 tahap, yaitu membentuk, menyampaikan, menerima, dan mengolah pesan. Dalam konteks sekolah dan masyarakat, komunikasi ini bermanfaat bagi guru, staf, dan organisasi untuk berinteraksi secara efektif, membangun kepercayaan, serta mendorong partisipasi. Komunikasi interpersonal juga sering digunakan untuk komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku secara halus dan manusiawi. Penerapannya dapat menciptakan lingkungan yang kolaboratif, inklusif, dan produktif. Yang berikutnya ada strategi komunikasi berbasis teknologi dalam membangun relasi dengan masyarakat. Perkembangan teknologi mempengaruhi gaya hidup dan cara manusia berkomunikasi, termasuk dalam dunia pendidikan. Salah satu dampaknya adalah pemanfaatan media komunikasi modern untuk membangun citra sekolah di mata masyarakat. Strategi komunikasi berbasis teknologi memadukan perencanaan dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya dalam membangun relasi yang kuat dengan masyarakat. Komponen strategi komunikasi berbasis teknologi yaitu 1. Media sosial. Media sosial berguna untuk menyebarkan informasi penting, membangun komunitas online, dan meluncurkan kampanye kesadaran isu-isu publik. Yang kedua, website dan blog. Menyediakan informasi terpusat tentang program dan layanan, berbagi konten informatif dan inspiratif, dan membuka forum diskusi untuk partisipasi publik. Yang ketiga, ada email dan newsletter. Menyampaikan komunikasi secara rutin, mengirimkan informasi yang relevan dan personal, dan yang keempat ada aplikasi mobile untuk memudahkan akses informasi dan interaksi, menggunakan notifikasi untuk pengingat kegiatan atau pengumuman penting. Yang kelima ada webinar, menyelenggarakan sesi interaktif sebagai sarana pelatihan dan diskusi langsung dengan masyarakat. Dengan penerapan strategi ini, institusi seperti sekolah dapat meningkatkan keterlibatan publik, memperkuat hubungan dengan masyarakat, dan membentuk citra positif secara efektif. Yang berikutnya ada manfaat strategi komunikasi berbasis teknologi. Manfaat strategi komunikasi berbasis teknologi yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan. Masyarakat lebih cenderung terlibat ketika mereka memiliki akses mudah untuk berinteraksi dan memberikan umpan balik. Yang kedua ada membangun kepercayaan. Transparansi dalam komunikasi dan respon yang cepat
terhadap pertanyaan atau keluhan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi. Dengan menyediakan berbagai saluran komunikasi, masyarakat lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam program dan kegiatan yang ditawarkan. Dan yang terakhir, ada pengumpulan data. Teknologi memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan data dan analisis tentang preferensi dan kebutuhan masyarakat yang dapat digunakan untuk meningkatkan layanan. Yang berikutnya ada etika dan budaya komunikasi dalam interaksi sekolah dan masyarakat. Etika secara umum adalah aturan dan nilai yang menentukan baik buruknya perilaku dalam masyarakat. Etika komunikasi mengacu pada prinsip dan standar yang mengatur perilaku seseorang saat berkomunikasi, termasuk sopan santun dalam berbicara yang mencerminkan moral, jati diri, dan bahkan identitas bangsa seseorang. Komunikasi antar budaya tidak mudah, karena perbedaan standar etika dan moral antar budaya. Dalam konteks masyarakat dan sekolah, etika komunikasi penting untuk membangun hubungan harmonis, mendorong partisipasi aktif, dan menciptakan kerjasama yang saling menghormati. Tantangan utama dalam komunikasi lintas budaya adalah perbedaan bahasa dan nilai. Untuk mengatasinya diperlukan pemahaman terhadap bahasa dan strategi komunikasi yang inklusif, serta penghargaan terhadap pemberdayaan budaya agar terhindar dari konflik. Kesimpulan, hubungan sekolah dan masyarakat merupakan fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan, karena keberhasilan suatu lembaga pendidikan juga sangat ditentukan oleh berfungsi atau tidaknya humas pendidikan. Husemas adalah serangkaian kegiatan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat. Hubungan yang harmonis tersebut dimaksud agar sekolah mendapat dukungan yang positif dalam usaha mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Etika berkomunikasi dalam implementasinya antara lain dapat diketahui dari komunikasi yang santun. Hal ini merupakan juga cerminan dari kesantunan kepribadian kita. Komunikasi diibaratkan seperti urat nadi penghubung kehidupan, sebagai salah satu ekspresi dari karakter, sifat, atau tabiat seorang untuk saling berinteraksi, mengidentifikasi diri, serta bekerja sama. Kita hanya bisa saling mengerti dan memahami apa yang difikirkan, dirasakan, dan dikehendaki oleh orang melalui komunikasi yang diekspresikan dengan menggunakan berbagai saluran, baik verbal maupun non-verbal. Pesan yang ingin disampaikan melalui komunikasi bisa berdampak positif, bisa juga sebaliknya. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.